68. Konon, ada beberapa keluarga di Tiongkok yang hidup tersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka misterius dan rendah hati. Dari luar, mereka tampak biasa saja, namun di balik banyak perusahaan internasional besar di dunia, terdapat bayangan anggota keluarga mereka. Guzai awalnya mengira ini hanya legenda, tetapi ternyata keluarga tersembunyi memang ada. Dan Zhang Mu kemungkinan besar berasal dari keluarga seperti itu. Benar saja. Transfer 4 miliar. Lalu membeli sebuah gedung di pusat kota Yanjing seharga 2 miliar. Bahkan berencana menggunakan gedung tersebut untuk menginvestasikan 5 miliar lagi dalam mendirikan perusahaan film yang hanya untuk main-main. Coba tanyakan, jika bukan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, keluarga mana yang bisa bertahan dari pengeluaran semacam itu? Bahkan putra mahkota keluarga terkaya, Wang Xiaozhang, mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sekejap, Guzai sangat ketakutan. Terlebih lagi, sebelumnya dia dengan arogan mengatakan akan memotong-motong tubuh Zhang Mu dan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Ini benar-benar membuatnya tak tahu cara menulis kata mati. "Bapak angkat, apakah kita masih bisa hidup?" Dengan suara gedebuk, Guzai langsung berlutut di tempat. Sayangnya, mata Xie, tuan keempat, dipenuhi ketakutan yang lebih besar. Dia juga tidak tahu apakah dirinya masih bisa hidup atau tidak. Kemudian, mereka berdua mencoba mencari hubungan untuk segera menemukan Zhang Mu dan memohon maaf dengan berlutut. Tanpa disengaja, salah satu koneksi mereka ternyata adalah Wei Chudsen dari perusahaan investasi Yanjing. Saat Wei Chudsen mendengar bahwa Xie dan putranya telah menyinggung Zhang Mu, dia dengan tegas berkata, "Kalian berdua babi bodoh, tahu tidak bahwa kalian sudah membuat masalah besar? Biarkan aku memberitahumu beberapa identitas Zhang Shao, pemilik baru istana Jin Wang, direktur rumah sakit DT." Identitas-identitas yang semakin menakutkan ini membuat Xie dan putranya ketakutan setengah mati. Jika sebelumnya mereka hanya menduga-duga, maka sekarang tidak diragukan lagi bahwa Zhang Mu berasal dari keluarga tersembunyi. Xie sangat ketakutan hingga mengompol, berlutut sambil berkata, "Tuan Wei Chudsen, tolong selamatkan kami. Apa yang harus kami lakukan sekarang?" "Aku akan memberimu sebuah nomor telepon," jawab Wei Chudsen dengan dingin. "Apakah ini nomor kontak Zhang Shao?" Xie tiba-tiba merasa ada harapan. "Kamu sedang bermimpi. Aku memberimu nomor telepon krematorium. Hubungi mereka sekarang, masih ada waktu." Setelah berkata demikian, Wei Chudsen langsung menutup telepon. Apa? Menghubungi krematorium? Artinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Jantung Xie yang sudah lemah semakin parah akibat ketakutan. Dia memegangi dadanya hampir pingsan. 1 jam kemudian, Xie dan putranya yang sudah ketakutan setengah mati dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa datang ke gerbang istana Jin Wang dan berlutut sepanjang malam. Kebetulan ada seorang teman yang lewat dan melihat pemandangan ini, langsung terkejut setengah mati. Setelah mendapat sedikit penjelasan, dia segera kabur ketakutan, takut terlibat masalah. Setelah sampai di rumah dengan susah payah, dia mulai menyebarkan rumor. "Kalian tahu tidak, ternyata pemilik baru istana Jin Wang itu adalah sang dermawan kaya yang memberikan hadiah 20 juta kepada streamer kecil dan juga merupakan pendukung Angela. Xie pasti akan tamat kali ini. Kalian jangan tidak percaya, Xie dan anak angkatnya sekarang sedang berlutut di depan gerbang istana Jin Wang. Ada bukti gambar, kalian bisa lihat sendiri." Begitu semua orang melihat gambar itu, mereka semua terkejut. Harus diketahui bahwa Xie adalah sosok besar yang menguasai dunia hiburan. Anak angkatnya, Guzai, juga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan di wilayah abu-abu Yanjing. Hanya karena menyelidiki identitas Zhang Shao, mereka ketakutan hingga berlutut di depan gerbang istana Jin Wang. Betapa hebatnya identitas Zhang Shao ini sebenarnya. Desas-desus menyebar, semakin lama semakin berlebihan. Begitulah, identitas Zhang Mu sebagai anggota keluarga tersembunyi terungkap di kota Yanjing. Namun,
Sebagai orang yang terlibat, Jiang Mu sama sekali tidak tahu. Dia mengendarai mobil Night 15 bersenang-senang di kota Yanjing, dan ke malam. Sangat santai. Ketika keesokan harinya dia mendengar semua gosip yang tersebar, dia terkejut. Aku berasal dari keluarga tersembunyi. Keluargaku, kaya raya. Aku datang ke dunia ini untuk menghadapi ujian keluarga. Setelah 3 tahun, aku akan menguasai Tiongkok. Astaga, aku ini hanya orang biasa, oke? Kalian benar-benar bisa membual. Namun, ngomong-ngomong, apakah keluarga tersembunyi benar-benar ada di dunia ini? Perlu ditanyakan dengan tanda tanya besar. Jika hanya satu orang yang mengatakan, mungkin tidak percaya. Namun jika semakin banyak orang yang mengatakan, kebohongan pun bisa menjadi kenyataan. Itulah yang disebut. Awalnya tidak ada keluarga tersembunyi di dunia ini, tetapi karena terlalu banyak orang yang membicarakannya, jadilah ada. Sangat menakutkan. Ini adalah fenomena penyebaran rumor. Tertawa ringan. Jiang Mu sangat menyadari bahwa dirinya hanyalah orang biasa, berasal dari keluarga biasa. Dia mengendarai Night 15 kembali ke istana Jin Wang, tanpa mempedulikan Xie dan Gu Zai yang berlutut semalaman di gerbang, menyuruh mereka mencari Angela, sementara dia mulai bekerja hari itu. 1 botol kosong, 2 botol, 3 botol. Setelah bekerja lebih dari 2 jam, 100 botol kosong telah terkumpul. Resail! Sistem menunjukkan bahwa daur ulang berhasil. Hadiah, piano emas Louis 15 Bechstein. Sudut bibir Jiang Mu sedikit berkedut. Kemarin adalah Night 15, hari ini adalah Louis 15, apakah dia punya masalah dengan nomor 15 akhir-akhir ini? Selain itu, Night 15 masih cukup baik. Pria sangat tertarik pada mobil, semakin banyak semakin baik. Namun, piano emas Louis 15 ini, apakah ini tidak terlalu sia-sia? Bagaimanapun, dia sama sekali tidak bisa bermain piano. Bahkan do re mi fa sol la si pun tidak bisa dibedakan. Hadiah seperti ini, bagi dia, benar-benar tidak ada gunanya, tapi sayang untuk dibuang. Masalahnya, hadiah dari sistem tidak bisa dijual lagi. Sungguh menyebalkan. Siapa yang tahu? Tiba-tiba sistem memberikan pengingat, jika pemilik memberikan piano ini kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan keterampilan piano dari orang tersebut dengan penggandaan 100 kali lipat. Astaga, apakah ini benar-benar bisa? Jika tingkat piano orang tersebut adalah tingkat 1, setelah diberikan, keterampilan piano pemilik akan menjadi tingkat 100. Uhuk-uhuk. Tingkat tertinggi untuk piano, sepertinya tidak ada yang sampai tingkat 100, bukan? Apakah ini berarti dia akan menjadi sangat hebat? Sangat sombong. Benar, pasti sangat sombong. Tingkat ke-100. Dengan mudah bisa mengalahkan semua pangeran piano maestro piano. Dalam pikirannya, dia sudah bisa membayangkan dirinya bermain piano. Tiba-tiba, Jiang Mu mulai tertarik dengan hadiah hari itu. Dia mencari informasi di internet, tak disangka bahwa piano emas Louis 15 Bechstein ini adalah piano termahal di dunia. Dibuat ulang oleh 140 profesional, termasuk pembuat piano, pemahat, dan pelukis, dengan tangan selama 3 tahun penuh. Hanya untuk daun emasnya saja, digunakan lebih dari 3 kilogram emas. Harganya mencapai 20 juta yuan. Jujur saja, Jiang Mu tidak menyangka piano emas ini ternyata sangat mahal. 20 juta, hampir sama dengan harga Ferrari LaFerrari. Lalu, masalah pun muncul. Kepada siapa dia harus memberikan piano ini? Awalnya, barang seharga 20 juta memang sulit untuk diberikan, sangat mudah membuat orang salah paham. Selain itu, dia tidak tahu siapa di sekelilingnya yang bisa bermain piano. Sungguh menyebalkan. Bab ke-169. Ketika Jiang Mu sedang bingung, tidak tahu kepada siapa harus memberikan piano emas, tiba-tiba ponselnya bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat, ternyata Ouyang Xin yang menelepon. Dalam beberapa hari terakhir, proyek pembelian tanah di kota tua sudah mulai berjalan secara bertahap.
Ouyang Shin sering menelepon untuk melaporkan perkembangan proyek tersebut. Jujur saja, Jang Mu hanya ingin menjadi pemilik yang tenang dan tidak terlalu terlibat. Bahkan, dia sudah beberapa kali mengatakan kepada Ouyang Shin untuk berkomunikasi langsung dengan asisten pribadinya, Lo Kening, jika ada masalah. Jika tidak, gaji tahunan Lo Kening yang mencapai 1 juta itu benar-benar hanya sia-sia. Namun, Ouyang Shin tetap tidak mendengarkan. Jang Mu tidak punya pilihan selain mendengarkan dengan setengah hati. Oh, baiklah. Kerja bagus. Teruskan usaha, jangan menyerah. Setelah Ouyang Shin selesai melapor, Jang Mu hampir tertidur, buru-buru ingin menutup telepon. Siapa sangka? Tuan Jang, sebenarnya saya menelpon hari ini untuk membicarakan hal lain. Men? Begini, putri saya, Yun Meng, telah lulus ujian piano tingkat 6. Malam ini, kami mengadakan pesta kecil di rumah. Apakah Tuan Jang punya waktu? Sejak Ouyang Yun menggagal dalam ujian keluarga kaya yang diadakan oleh Jang Mu, baik Ouyang Yun Meng maupun Ouyang Shin sangat cemas, hingga rambutnya rontok satu demi satu, dan hampir botak. Jika Anda tidak pernah memiliki sesuatu, mungkin melihat putri orang lain menikah dengan keluarga kaya tidak akan terlalu menyentuh hati Anda. Namun, Jang Mu dulu sangat menyukai putrinya, bahkan sampai rela mengemis demi putrinya. Hanya karena putrinya gagal dalam ujian keluarga kaya, dia melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga kaya. Melewatkan keluarga kaya yang bisa menyaingi kerajaan. Maka hati Anda akan hancur. Saat ini, hati Ouyang Shin benar-benar hancur. Jadi, meskipun pesta malam ini diadakan untuk merayakan kelulusan Yun Meng dari ujian piano tingkat 6, tujuan sebenarnya adalah agar Jang Mu memaafkan kebodohan Yun Meng. Tuan Jang, sebenarnya putri saya, Yun Meng, sangat baik. Dia cantik dan berhati lembut, bisa diandalkan di ruang tamu maupun di dapur. Hanya saja, dia tidak siap saat menghadapi ujian keluarga kaya waktu itu. Dia sendiri sangat menyesal, sangat-sangat menyesal, dan sejak saat itu, dia mengurung diri di kamar, menangis tanpa henti. Tuan Jang, bisakah Anda memberinya satu kesempatan lagi? Setelah mendengarnya, Jang Mu merasa sangat tidak tahu harus berkata apa. Mengurung diri di kamar dan menangis tanpa henti. Bagaimana dia bisa lulus ujian piano tingkat 6? Selain itu, ujian keluarga kaya. Benar-benar konyol. Saya hanya menggunakan kartu balas dendam dari anjing penjilat, tidak ingin menjadi anjing penjilat lagi. Adapun hal lainnya, semua itu hanya imajinasi kalian, oke? Sejenak, Jang Mu hampir menutup telepon. Namun, ujian piano tingkat 6? Hehe, kebetulan sekali saya sedang bingung kepada siapa harus memberikan piano emas ini. Mungkin saya bisa menggunakan Ouyang Yun Meng sebagai alat lagi. Bagaimanapun, dibandingkan dengan piano emas yang bernilai 20 juta, Jang Mu lebih tertarik pada hadiah keterampilan piano 100 kali lipat. Ouyang Yun Meng, piano tingkat 6. Apakah saya langsung akan mencapai tingkat 600? Gila, saya akan terbang tinggi di tempat. Bayangkan saja sudah terasa keren. Sangat sombong. Uhuk-uhuk, baiklah, kebetulan saya punya waktu malam ini. Saya akan hadir, dan juga akan membawa hadiah untuk Yun Meng. Mendengar ini, Ouyang Shin sangat terharu hingga menangis. Baik, baik, baik. Tuan Jang, terima kasih banyak. Jang Mu? Kenapa dia berterima kasih? Waktu berlalu dengan cepat hingga malam hari. Jang Mu mengendarai mobil Night 15 menuju villa keluarga Ouyang. Dari kejauhan, villa itu sudah terlihat sangat meriah, dengan mobil-mobil yang berjejer di sepanjang jalan. Karena ukuran Night 15 yang sangat besar, ada beberapa tempat yang tidak bisa dilewati. Jang Mu akhirnya memarkir mobil di luar dan membawa minuman yang sudah hampir habis, lalu berjalan perlahan menuju villa. Di dalam villa, semua orang sedang memberi selamat kepada Ouyang Yun Meng. Yun Meng, kamu benar-benar hebat, kita belajar piano bersama, tapi kamu sudah lulus ujian tingkat 6, sementara aku baru di tingkat 3. Aku juga belajar bersama, sekarang aku baru di tingkat 4. Huhuhu.
Kalian berdua juga tidak lihat siapa Yunmeng itu. Dia adalah dewa yang cantik dan cerdas. Kalian dua bebek buruk rupa, tidak perlu mempermalukan diri, minggir saja. Benar sekali, Yunmeng, kamu adalah gadis paling berbakat di anjing. Kamu kira itu hanya sebutan kosong? Yunmeng, kenapa kamu bisa begitu hebat? Benar, berikan kami sedikit tips. Beberapa teman dari kelas piano sangat antusias, mengelilingi Ouyang Yunmeng, memujinya tanpa henti. Ouyang Yunmeng sangat menikmati perhatian itu, wajahnya bersinar terang. Namun, sesekali matanya melirik ke arah pintu. Tema sebenarnya dari malam ini adalah membuat Jang Mu jatuh cinta lagi padanya. Dia harus memberikan segalanya. Ngomong-ngomong, kalian sudah lihat Weibo akhir-akhir ini? Angela berhasil membersihkan namanya dan bahkan menyingkirkan tuan muda keempat. Sudah lihat, Angela memang luar biasa. Dia melakukan apa yang banyak artis wanita tidak berani lakukan. Luar biasa apanya, yang benar-benar luar biasa adalah pria yang tidur dengannya, yaitu Tuan Jang, yang katanya berasal dari keluarga kaya yang tersembunyi, datang ke dunia untuk menghadapi ujian keluarga. Begitu 3 tahun berlalu, Tiongkok akan berubah. Astaga, aku pikir cerita seperti itu hanya ada di novel, ternyata ada di dunia nyata. Gadis-gadis suka bergosip saat berkumpul. Tak lama, mereka mulai membicarakan tentang Tuan Jang, pria kaya yang sangat terkenal di Weibo, membuat mereka terkesan hingga celana mereka basah. Mendengar nama Tuan Jang, hati Ouyang Yunmeng menjadi semakin sakit. Jika bukan karena kebodohannya, gagal dalam ujian keluarga kaya, tidak mungkin Angela mendapatkan kesempatan itu. Syukurlah Jang Mu mau memberikan kesempatan lagi padanya. Jika tidak, dia pasti tidak akan datang malam ini, bukan? Bahkan, dia mendengar bahwa Jang Mu juga membawa hadiah untuknya. Itu sangat menyenangkan. Ouyang Yunmeng merapatkan kedua tangannya, dengan penuh harap menatap pintu villa. Datanglah, pangeran tampanku. Malam ini, aku rela menjadi kudamu yang berapi-api, apapun caramu menunggangiku. Aku siap. Frum frum. Pada saat itu, sebuah McLaren P1 melaju dan berhenti di depan pintu villa. Wow, itu McLaren P1, mobil mewah seharga lebih dari 10 juta. Benda ini lahir tidak ada, seumur hidup juga tidak akan ada. Sangat iri. Bukankah itu mobil milik Cukaiwen? Dia juga dari kelas piano kita, siapa sangka dia juga datang. Dengar-dengar dia baru saja lulus ujian piano tingkat 8 hari ini. Selain itu, keluarganya juga sangat kaya, benar-benar pria kaya dan tampan. Sialan, jangan bicara lagi, dia lebih tampan dari aku, bermain piano lebih baik dariku, dan keluarganya juga sangat kaya. Argh, aku sangat cemburu. Cemburu tidak ada gunanya, kecuali kamu juga punya ayah yang kaya. Ayah yang kaya? Sial, kalau ayahku adalah Tuan Jang yang kaya raya itu, pasti akan lebih baik. Jang Mu yang sedang minum minuman juga tiba di luar villa, tiba-tiba mendengar seseorang berkata, kalau ayahnya adalah Tuan Jang yang kaya raya pasti akan lebih baik. Dia tersandung, hampir jatuh. Apakah ini yang disebut mendadak jadi ayah? Dan Ouyang Yunmeng yang melihat McLaren P1, mengira itu adalah Jang Mu yang datang, langsung berlari dengan tidak sabar ke arahnya. Bab ke-170. Sebelumnya, saat Jang Mu menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah berupa uang, ia membeli sebuah villa untuk Ouyang Yunmeng, serta sebuah Ferrari LaFerrari dan McLaren P1. Saat ini, melihat McLaren P1, Ouyang Yunmeng langsung mengira bahwa Jang Mu yang datang. Dia sangat bersemangat, matanya berlinang air mata, dan berlari keluar dengan penuh antusias. Akhirnya dia datang, Jang Mu benar-benar masih memikirkannya. Dan kali ini, dia tidak boleh melewatkan kesempatan lagi. Tidak heran Yunmeng terus melirik ke arah pintu tadi, ternyata dia sedang menunggu Cukaiwen. Aku jadi cemburu lagi, akhirnya mereka yang saling mencintai bersatu, sedangkan orang yang tidak punya uang hanya bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kamu ini benar-benar suka cemburu, tiap hari kerjaannya cemburu. Keluarga Cukaiwen punya aset miliaran, dia juga tampan, pandai bermain piano, apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Setelah mendengar kata-kata ini,
Banyak pria di tempat itu langsung diam. Termasuk pria yang berharap Jang Mu adalah ayahnya. Kecuali Jang Mu memang ayahnya. Kalau tidak, dibandingkan dengan Chu Kaiwen, mereka seperti langit dan bumi. Namun, Jang Mu merasa dirinya masih seorang anak-anak, bahkan belum pernah bertemu anak perempuan. Dari mana datangnya anak laki-laki sebesar itu? Saat itu, Chu Kaiwen sudah memarkir mobilnya dan melihat Ouyang Yunmeng berlari ke arahnya. Dia langsung merasa senang. Tak disangka, Dewi juga memiliki sisi yang begitu hangat dan penuh semangat. Sangat menyenangkan. Dia segera keluar dari mobil, membuka tangan, menunggu Ouyang Yunmeng untuk memeluknya. Lalu dia akan memeluk Ouyang Yunmeng dan berputar-putar di tempat. Membuat semua pria di tempat itu iri. Namun, tiba-tiba Ouyang Yunmeng berhenti mendadak. Apa ini? Kenapa bukan Jang Mu? Kegembiraan yang sia-sia. Selain itu, apakah Chu Kaiwen ini gila? Kenapa dia harus mengendarai McLaren P1? Membuatku hampir salah paham. Ouyang Yunmeng merasa sangat kesal. Dan Chu Kaiwen yang sudah membuka tangannya melihat Ouyang Yunmeng tiba-tiba berhenti, serta ekspresi gembira di wajahnya berubah menjadi ekspresi tidak suka. Dia? Apa yang terjadi? Yunmeng, bukankah kamu datang untuk menyambutku? Ouyang Yunmeng? Chu Kaiwen, apa yang kamu pikirkan? Kenapa aku harus menyambutmu? Chu Kaiwen menarik sudut bibirnya, wajahnya penuh dengan garis hitam. Situasinya sangat canggung. Ternyata Ouyang Yunmeng bukan datang untuk menyambutnya. Orang-orang di sekitar pun tercengang, lalu mereka mulai menahan tawa. Inilah titik terendah dalam hidup Chu Kaiwen. Sangat menyedihkan. Namun sangat lucu. Hahaha. Melihat beberapa orang mulai tak bisa menahan tawa, suara tawa seperti babi mendengus mulai terdengar. Tiba-tiba, seorang pria tampan lewat. Hanya terlihat Jang Mu berjalan masuk sambil minum. Orang-orang pun tercengang. Siapa dia? Pakaian yang dipakainya terlalu biasa, bukan? Apakah dia juga datang untuk menghadiri pesta? Sangat rendah. Benar-benar menurunkan standar pesta ini. Hai, kamu siapa? Apakah ini tempatmu? Untuk mengurangi kecanggungan, Chu Kaiwen segera melihat ke arah Jang Mu dengan wajah sombong dan menghardiknya dengan suara keras. Ternyata trik ini sangat efektif untuk mengalihkan perhatian. Semua mata tertuju pada Jang Mu dan mulai menunjuk-nunjuk. Karena itu, Chu Kaiwen semakin bersemangat untuk berpura-pura, tersenyum sambil menampilkan 8 giginya. Yunmeng, jangan khawatir, biarkan aku yang menangani orang ini, aku akan segera mengusirnya. Hah? Kenapa Ouyang Yunmeng menangis? Tubuhnya juga gemetar. Aku tahu, dia pasti terharu, bukan? Dewi Yunmeng terharu oleh tindakanku yang heroik. Sangat keren. Chu Kaiwen langsung ingin melanjutkan kekerenannya dan berjalan dengan langkah besar menuju Jang Mu. Siapa yang tahu? Chu Kaiwen, pergilah dari sini. Ouyang Yunmeng yang terharu dan menangis mulai bergerak. Benar, dia memang terharu. Tapi orang yang membuatnya terharu adalah Jang Mu, bukan Chu Kaiwen yang merasa dirinya sangat keren. Dia langsung berlari, mendorong Chu Kaiwen ke samping, lalu berlari ke arah Jang Mu, sangat terharu, sangat malu-malu. Kemudian, dia langsung melompat ke pelukan Jang Mu, dan dengan rakus menempelkan kepalanya ke dada Jang Mu. Jang Mu? Chu Kaiwen? Orang-orang di tempat itu. Mereka semua terkejut. Terutama Chu Kaiwen, wajahnya kaku, seperti orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Jika pandangan bisa membunuh, Jang Mu pasti sudah dibunuh 100 kali, 1000 kali. Sialan, siapa si bajingan ini? Kenapa Dewi Ouyang Yunmeng langsung melompat ke pelukannya, sedangkan aku yang kaya dan tampan malah diabaikan? Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sementara itu, Jang Mu juga tidak bisa menerima situasi ini. Dia benar-benar kebingungan,
Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka bahwa Ouyang Yunmeng akan melompat ke pelukannya seperti seekor anjing besar. Masalahnya, ada begitu banyak orang di sekitarnya. Semangat ini jelas sulit diterima oleh Jiang Mu. Apa yang kamu lakukan? Ini membuatku sangat tidak nyaman. Jiang Mu berkata dengan tidak nyaman sambil perlahan mendorong Ouyang Yunmeng menjauh. Chu Kaiwen melihat ini, wajahnya langsung berubah hijau, ingin membalikkan meja. Dewi yang secara sukarela memeluknya, tentu dia akan senang setengah mati. Namun, Jiang Mu dengan wajah tidak nyaman ingin mendorong Dewi itu menjauh. Sialan! Chu Kaiwen merasa dirinya mendapat 1000 pukulan. Bagi pria-pria lain di tempat itu, ini juga merupakan pukulan telak. Pada saat ini, Ouyang Yunmeng tetap menempel pada Jiang Mu, wajahnya menempel erat di dadanya, dan dengan suara lembut dia berkata, "Jangan dorong aku, biarkan aku memelukmu lebih lama, aku tidak ingin berpisah denganmu." Guk guk guk. Tiba-tiba ada serangan kemesraan. Membuat Chu Kaiwen sangat iri, dia bahkan merasa ingin mati. Tidak bisa dipahami, Jiang Mu begitu biasa, sedangkan dia begitu hebat. Mengapa Ouyang Yunmeng begitu hangat kepada Jiang Mu, namun begitu dingin kepadanya? Apakah Ouyang Yunmeng berbeda dengan gadis lain, menganggap uang tidak penting, dan tidak menyukai pria kaya dan tampan, malah lebih suka dengan pria miskin? Mungkin keluarga Ouyang Yunmeng memang kaya, jadi dia tidak kekurangan uang. Mungkin dia memang tidak tertarik dengan uang, malah lebih mudah terharu oleh beberapa romansa miskin yang dimiliki pria miskin. Namun, pria miskin tetaplah pria miskin. Keluarga seperti Ouyang Yunmeng sangat mementingkan kesetaraan status sosial. Dengan pakaian sederhana, aroma pria miskin yang melekat pada Jiang Mu, apa yang bisa dia tawarkan untuk memberikan kebahagiaan kepada Ouyang Yunmeng, dan bagaimana dia bisa mendapatkan restu dari orang tua Ouyang Yunmeng? Hah! Orang tua Ouyang Yunmeng pasti akan mengusir pria miskin ini. Namun, saya adalah pilihan terbaik sebagai menantu bagi keluarga Ouyang, dengan aset keluarga yang bernilai miliaran, dan status sosial yang sepadan, tidak diragukan lagi saya adalah pilihan terbaik bagi orang tua Ouyang Yunmeng. Hah? Ngomong-ngomong soal iblis, iblisnya datang. Bajingan, sebentar lagi kau akan menyesal. Chu Kaiwen sudah melihat pasangan suami istri Ouyang Shin yang berlari mendekat. Bisa dipastikan Ouyang Shin akan memisahkan mereka berdua? Tidak, sialan, pasangan Jiang Mu dan Ouyang Yunmeng ini bukanlah pasangan, paling banter hanya kombinasi antara katak dan angsa. Untuk menunjukkan niat baiknya, Chu Kaiwen sengaja maju ke depan, berkata dengan suara dalam. "Paman, masalah kecil seperti ini tidak perlu Anda tangani sendiri, biarkan saya saja, biar saya yang mengusir pria miskin ini." Ouyang Shin terkejut dan marah. "Kalau kau berani merusak hubungan Jiang Shao dan Yunmeng, aku akan membunuhmu, percaya atau tidak?" Chu Kaiwen disembur ludah. Benar-benar bingung dan sangat terkejut. Bab ke-171. Chu Kaiwen merasa sangat bingung, hampir tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Di dalam benaknya, keluarga sebesar Ouyang Yunmeng seharusnya sangat memperhatikan kesetaraan status sosial. Namun, bagaimana mungkin Ouyang Yunmeng malah jatuh ke pelukan Jiang Mu, seseorang yang dianggapnya hanya seorang pria miskin? Apalagi, ayah Ouyang Yunmeng, Ouyang Shin, malah terlihat sangat marah dan mengancam akan membunuhnya jika berani mengganggu hubungan mereka. Semua ini benar-benar membuat Chu Kaiwen kebingungan dan meragukan semua pemahamannya tentang dunia selama ini. Di tengah kebingungan ini, sebuah truk kecil berhenti di depan pintu villa. Melihat hal ini, Chu Kaiwen tersenyum sedikit. Akhirnya, momen yang dia tunggu-tunggu telah tiba, saat yang sempurna untuk membalas dendam dan mempermalukan Jiang Mu. Chu Kaiwen merasa sangat yakin bahwa dia bisa mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya melalui hadiah yang sudah dia siapkan dengan sangat hati-hati untuk Ouyang Yunmeng. Dengan menunjukkan perbedaan besar antara dirinya dan Jiang Mu, dia yakin bisa membuat Jiang Mu diusir dari pesta ini dan dirinya diterima sebagai calon menantu yang ideal.
Dengan keyakinan yang tinggi, Chu Kaiwen tersenyum penuh percaya diri, memamerkan giginya. Hadiah yang dia siapkan bukanlah hadiah biasa. Kebanyakan orang mungkin memberikan tas tangan, kosmetik, perhiasan, atau kalung sebagai hadiah. Tetapi, Ouyang Yunmeng bukanlah gadis biasa. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya, jadi memberikan hadiah-hadiah tersebut akan terasa sangat biasa dan tidak istimewa. Chu Kaiwen tahu bahwa jika dia ingin memenangkan hati Ouyang Yunmeng, dia harus memberikan sesuatu yang sangat spesial dan sesuai dengan minatnya. Dan hadiah yang dia pilih kali ini, menurutnya, adalah yang paling tepat. Tunggu, ada truk kecil yang baru tiba, sepertinya ada seseorang yang mengirimkan sesuatu. Wah, itu barang yang besar sekali, pasti sesuatu yang sangat istimewa. Siapa yang mengirimkan hadiah sebesar itu untuk Yunmeng? Pasti sangat beruntung. Orang-orang mulai memperhatikan truk kecil yang baru saja tiba, dan Chu Kaiwen dengan santai berkata, "Baiklah, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ini adalah hadiah yang telah aku siapkan khusus untuk Yunmeng. Yunmeng, selamat atas kelulusan ujian piano tingkat 6-mu." Katanya dengan nada anggun, mencoba untuk terdengar berwibawa dan penuh perhatian. 4 pekerja pengiriman dengan hati-hati menurunkan kotak besar dari truk dan membawanya ke dalam villa. Chu Kaiwen melangkah maju dengan penuh percaya diri, lalu dengan hati-hati membuka bungkus kado besar tersebut. Di dalamnya, terdapat sebuah piano berwarna hitam putih yang sangat elegan. Wah, piano itu sangat indah. Piano itu pasti sangat mahal. Jika aku tidak salah, itu adalah piano Yamaha asli dari luar negeri. Harganya bisa mencapai 1 juta yuan. 1 juta untuk sebuah piano? Astaga! Chu Kaiwen benar-benar penuh perhatian. Dia tahu Yunmeng baru saja lulus ujian piano tingkat 6 dan langsung memberinya piano seharga 1 juta. Ini sangat mengesankan. Para gadis di kelas piano Ouyang Yunmeng terlihat sangat iri, sementara para pria merasa sangat kesal karena Chu Kaiwen bisa memberikan hadiah yang begitu mahal. Yunmeng, sekali lagi selamat atas kelulusan ujian pianomu. Ini adalah hadiah khusus dariku. Apakah kamu menyukainya? Tanya Chu Kaiwen dengan penuh keyakinan, yakin bahwa Ouyang Yunmeng akan sangat terharu dan segera jatuh ke dalam pelukannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ouyang Yunmeng tetap memeluk Jiang Mu dengan erat dan hanya memberikan pandangan singkat kepada Chu Kaiwen. Tidak perlu, jika aku menginginkan sesuatu, Jiang Mu akan membelikannya untukku. Piano ini, bawa saja kembali. Chu Kaiwen merasa sangat terkejut, seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Apa? Piano ini seharga 1 juta yuan. Bagaimana mungkin Jiang Mu, yang hanya seorang pria miskin, bisa membelikanmu sesuatu yang lebih baik? Dia merasa sangat marah, tetapi dia masih memiliki rencana cadangan. Chu Kaiwen mengatur napasnya dan kembali tersenyum. Yunmeng, meskipun kamu tidak ingin menerima pianonya, aku juga menyiapkan sebuah lagu khusus untukmu. Kemudian, Chu Kaiwen dengan anggun duduk di depan piano dan bersiap untuk bermain. Momen besar untuk pamer akhirnya tiba. Dia melihat ke arah Jiang Mu dan berpikir dengan dingin. Anak muda, aku adalah pangeran piano yang terkenal di kalangan kita, dengan level 8 dalam bermain piano. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengalahkanku? Chu Kaiwen merasa sangat senang dengan pemikiran bahwa Jiang Mu yang berasal dari keluarga biasa dan tidak pernah punya kesempatan untuk belajar piano, tidak akan bisa bersaing dengannya. Dalam pikirannya, Jiang Mu sudah kalah sejak lahir. Sekarang adalah waktunya bagi Chu Kaiwen untuk menunjukkan betapa berbedanya dia dengan Jiang Mu. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam bermain piano, dia yakin bisa membuat semua orang menyadari bahwa dia adalah pilihan yang lebih baik sebagai pasangan Ouyang Yunmeng. Dia yakin bahwa setelah melihat penampilannya, Ouyang Yunmeng dan keluarganya akan menyadari siapa yang benar-benar layak untuknya. Dengan penuh percaya diri, Chu Kaiwen memejamkan mata dan mulai memainkan piano. Lagu yang dipilihnya adalah Danau Angsa. Sebuah lagu yang sangat sulit untuk dimainkan tanpa kemampuan yang solid. Namun,
Chu Kaiwen memang memiliki bakat dalam bermain piano, dan dengan keahlian level 8-nya, dia memainkan lagu tersebut dengan sangat baik. Ketika lagu mencapai puncaknya, semua orang yang mendengarnya merasa terhanyut dalam melodi yang indah, seolah-olah mereka sedang berada di tepi danau angsa di bawah cahaya bulan yang tenang. Wah, ini sangat indah, aku sampai merinding. Suara piano ini sangat bagus, telingaku rasanya ingin jatuh cinta. Tak kusangka Chu Kaiwen bermain piano sebaik ini. Dia memang benar-benar seorang pangeran kaya yang sempurna. Para wanita yang mendengarkan mulai menatap Chu Kaiwen dengan penuh kekaguman, sementara para pria merasa iri dengan bakat dan kekayaannya. Bahkan Ouyang Yunmeng sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan. Tidak dapat disangkal bahwa Chu Kaiwen memang sangat berbakat dalam bermain piano. Bakatnya begitu jelas, sehingga sulit untuk tidak mengakui kehebatannya. Melihat Ouyang Yunmeng yang mulai menunjukkan ketertarikannya, Chu Kaiwen merasa sangat senang dan bangga. Dia merasa bahwa dia telah berhasil menunjukkan kepada semua orang, terutama kepada Ouyang Yunmeng, betapa hebatnya dirinya. Namun, tetap tampil rendah hati dan berkata, "Yunmeng, maaf jika penampilanku kurang memuaskan, tapi aku akan dengan senang hati memainkannya untukmu setiap hari, jika kau menyukainya." Menawarkan untuk bermain piano setiap hari adalah caranya untuk mengungkapkan perasaannya secara tidak langsung. Wah, Yunmeng sangat beruntung. Kalian berdua harus bersama. Seseorang berseru, dan segera orang-orang mulai bersorak agar mereka menjadi pasangan. Namun, apakah mereka terlalu terburu-buru? Ouyang Yunmeng tidak menunjukkan tanda-tanda senang. Bahkan, wajahnya mulai terlihat kesal. Wajah Ouyang Xin dan istrinya juga mulai menunjukkan ketidakpuasan. Mereka merasa bahwa Chu Kaiwen tidak mengerti situasi dan semakin membuat mereka kesal. Sementara itu, ponsel Jiang Mu berbunyi. Tak lama kemudian, sekelompok pria berpakaian rapi, tampan, dan gagah masuk ke dalam villa, membawa sebuah benda besar. Hadiah dari Jiang Mu untuk Ouyang Yunmeng juga telah tiba. Dan alangkah kebetulannya, itu juga sebuah piano.